Apakah pernah menonton pertandingan sepak bola ataukah pernah bermain sepak bola seperti ini? Well, the League Cup fourth round draw could barely have been more unkind for United. Stamford Bridge, perhaps the hardest away venue for the Reds in the Premier League era, and indeed before that. But their FA Cup win here in February. Carrick, all Giggs is in. And Tevez is there, and what a great touch. Oh, it's a great ball on. And Tevez just gets in front of the goalkeeper. It's in! Fantastic! Tevez! His first goal for Manchester United comes right at the end of the first half. Tevez in front of the Stratford end. United ahead. United 1, Chelsea 0. Setelah melihat permainan sepak bola, mari kita menggambar lapangan sepak bola dan memasukkan pemainnya dengan menggunakan program Microsoft Paint. Sebelum membuat lapangan sepak bola, kita buatkan garis tepi dulu. Dengan menggunakan rectangle, size-nya pilih yang kedua, warnanya hitam. Buatkan garis tepi seperti berikut ini. Setelah membuatkan garis tepi, sekarang pilih line, pilih size yang kedua. Karena tadi sudah memilih size yang kedua, maka secara otomatis size akan terpilih menjadi yang kedua. Size ini merupakan ketebalan garis. Buatkan garis lurus seperti berikut ini. Kemudian buatkan garis miring masih menggunakan line. Karena line tadi sudah kita pilih, maka tidak usah memilih line lagi. Kita tinggal membuatkan garis. Kemudian sebelah kanannya kita buatkan garis miring juga. Untuk membuatkan garis miring, kita perkirakan. Sekarang kita buatkan gawangnya dengan menggunakan rectangle. Pilih rectangle. Karena size tadi sudah memilih yang kedua, maka akan secara otomatis size itu menuju ke ketebalan yang kedua. Jadi kita tidak usah memilih size lagi. Sekarang buatkan gawang seperti ini. Kalau misalkan kurang tepat atau kurang berada di tengah-tengah, maka kita bisa menggeser perseginya supaya tepat berada di tengah-tengah. Kalau kurang besar, bisa dibesarkan, atau kalau terlalu besar, bisa dikecilkan. Maka gawangnya sudah jadi seperti ini. Ada bagian garis yang harus kita hapus dengan menggunakan rubber atau eraser. Silahkan pilih rubber atau erasernya. Gunakan size-nya yang paling tebal agar proses menghapusnya bisa lebih mudah. Arahkan kepada bagian garis yang akan kita hapus. Kita arahkan penghapusnya pada ujung terlebih dahulu. Kemudian diklik. Kemudian arahkan pada ujung satunya lagi. Diklik. Barulah kita akan hapus semuanya. Seperti ini. Sekarang bagian sebelah kanannya juga sama. Bagian ujungnya dulu diarahkan dengan penghapusnya. Kemudian diklik. Ujung sebelahnya juga diarahkan. Tinggal diklik. Kemudian sisanya tinggal kita hapus. Cara menghapus seperti ini supaya pada saat proses menghapusnya menjadi rapi. Kita akan membuatkan kotak penaltinya dengan menggunakan line. Size-nya pilih yang kedua. Kalau misalkan tadi kita sudah memilih size yang kedua, maka akan secara otomatis terseleksi pada size-nya yang kedua. Size itu merupakan ketebalan garis. Kita buatkan garis horizontal terlebih dahulu seperti ini. Kita perkirakan panjangnya ya. Kemudian kita buatkan garis miring masih dengan menggunakan line. Seperti ini.
Sekarang sebelah kanannya kita buatkan garis miring juga. Kira-kira seperti ini. Usahakan antara kanan dan kiri sejajar ya. Kemudian kita hapus bagian yang tidak kita butuhkan dengan menggunakan rubber atau eraser. Kemudian hapus bagian yang tidak kita perlukan. Sebelah kanannya juga. Sekarang kita buatkan kotak lagi pada bagian dalamnya, masih dengan menggunakan line. Buatkan garis horizontal dulu. Kemudian buatkan garis miring. Sebelah kanannya kita buatkan garis miring juga. Bagian yang tidak kita butuhkan kita hapus dengan menggunakan rubber atau eraser. Sebelah kanannya juga kita hapus. Kemudian kita pilih oval ataupun elips. Di tiap seri yang berbeda, pasti nama oval ini selalu berbeda ya. Ada yang namanya oval ataupun elips, yaitu fungsinya sama untuk membuatkan lingkaran. Kita akan buatkan setengah lingkaran, tapi kita akan buatkan lingkaran bulat dulu. Seperti ini ya. Kemudian simpan di tengah-tengah. Lingkarannya agak lonjong ya. Kalau sudah tepat di tengah-tengah lingkarannya, maka ada bagian yang harus kita hapus. Pilih rubber atau eraser. Kemudian kita hapus bagian yang tidak kita perlukan. Seperti biasa, arahkan dulu mouse-nya kepada sudutnya, kemudian diklik, barulah sisanya dihapus. Tujuannya kalau misalkan menghapus seperti itu, agar pada saat proses menghapusnya bisa rapi. Maka hasil lapangan sepak bolanya sudah jadi seperti ini. Kita tambahkan variasi sedikit dengan menggunakan line. Size-nya pilih yang ke-1. Kita buatkan variasi sedikit pada gawangnya. Buatkan garis miring seperti ini dari sudut ke tengah sedikit saja. Tiap sudut kita buatkan garis miring seperti ini. Supaya terlihat seperti gawang. Maka hasilnya seperti ini. Kita buatkan sudutnya dengan menggunakan curve ya. Kalau untuk membuatkan sudutnya, pilih curve. Size-nya gunakan yang kedua. Kalau curve itu gunanya untuk membuatkan garis melengkung. Buatkan garis miring dulu. Kemudian kita tarik bagian tengahnya agar garisnya bisa melengkung. Sekarang kita buatkan sudut pada bagian sebelah kanannya. Kita perkirakan saja ya sudutnya ya. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita beri warna. Pilih fill with color. Pilih warna hijau. Hijaunya hijau tua. Kita variasikan warnanya ya. Kemudian pilih warna hijau muda. Kita pilih warna krem. Gawangnya kita gunakan warna abu. Kita akan buatkan titik untuk menendang bola pada saat penalti. Untuk membuatkan titiknya kita gunakan pensil. Size-nya pilih yang paling tebal. Kemudian pilih warna hitam. Titiknya kita buatkan di tengah-tengah sini. Maka lapangannya sudah jadi. Kalau lapangannya sudah jadi seperti ini, sekarang kita akan masukkan pemain bolanya.
Tetapi sebelum memasukkan pemain bolanya, pilih select terlebih dahulu, tapi pilih selectnya yang ada tanda panah ke bawahnya. Silakan diklik. Kemudian pilih Transparent Selection. Memilih Transparent Selection tujuannya pada saat memasukkan pemain bolanya, maka tidak ada backgroundnya. Warna background merupakan warna putih yang terdapat pada gambarnya. Kalau misalkan sudah memilih Transparent Selection, kita akan masukkan gambarnya dengan cara memilih paste atau paste ya. Arahkan ke panah kecil. Silahkan diklik. Kemudian pilih paste from atau paste from. Silahkan diklik. Kemudian silahkan pilih pemain bola yang sudah di-download tadi. Pemain bola yang sudah di-download tadi ada di folder download ya. Silahkan diklik folder downloadnya. Kemudian masukkan pemain bolanya. Kita masukkan kiper terlebih dahulu ya. Silahkan diklik kipernya. Kemudian open. Kemudian kita simpan pada gawangnya. Kita kecilkan dulu. Simpan pada gawangnya. Kecilkan lagi. Kecilkan lagi. Usahakan posisinya sampai pas ya. Kalau sudah pas, kita masukkan pemain bola lainnya. Pilih paste. Kemudian pilih paste from. Kita masukkan pemain yang lainnya. Misalkan kita pilih ini. Open. Kita kecilkan dulu ya. Cara mengecilkannya tinggal pilih yang kotak kecil ini. Kita kecilkan lagi. Kita simpan di sebelah kanan. Kalau kurang kecil, bisa kecilkan sedikit lagi. Kalau sudah cukup, kita akan masukkan gambar pemain bola yang lainnya. Pilih paste, pilih paste from. Pilih pemain bola lainnya. Misalkan ini ya. Nah, kalau terlalu besar seperti ini kita kecilkan dulu. Untuk mengecilkannya hati-hati ya. Karena kalau misalkan dibesar kecilkan, gambarnya akan menjadi rusak. Kita kecilkan lagi. Kalau misalkan sudah seperti ini, kita tambahkan pemain bola lainnya. Setelah kita menyusun pemainnya, sekarang kita akan masukkan bolanya dengan cara memilih paste, pilih paste from. Kemudian kita pilih salah satu bolanya. Misalkan kita pilih yang warna emas. Diklik, kemudian pilih open. Kemudian kita kecilkan bolanya. Masih kurang kecil, kita kecilkan lagi. Kecilkan lagi. Kurang kecil sedikit lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Maka, hasil dari membuat lapangan sepak bola dan juga memasukkan pemain dan bolanya sudah selesai. Bagaimana? Apakah menyenangkan? Mudah kan cara membuatkan lapangan bola dan memasukkan pemain bolanya dan bolanya juga. Selamat mencoba dan sampai jumpa.